Jangan pernah memamerkan kenikmatan kita di hadapan orang lain secara berlebih-lebihan. Jadi wajar dong kalau ada orang yang iri sama kita, karena kita adalah orang yang suka memamerkan kenikmatan. Contoh, harta kekayaan yang sangat banyak kita pamerkan. Wajar nggak orang lain iri? Wajar. Kenapa kau pamerkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadamu? Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Atau teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media keromantisan, peluk-pelukannya di posting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri dipublish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya, atau yang nonton ada yang suaminya tidak pernah berlaku baik, berlaku lemah lembut kepadanya. Wajar nggak dia iri? Wajar. Kenapa? Karena engkau terlalu mempublish secara berlebih-lebihan, sehingga mengundang orang lain untuk iri dengki kepadamu, teman-teman sekalian. Maka itulah menjadi perhatian yang kita harus berhati-hati sekali untuk memilah-milih mana yang kira-kira boleh kita tampakkan untuk memotivasi orang lain, mana yang kira-kira ini menimbulkan potensi kedengkian dan keirian orang lain terhadap kita. Ingat tadi, iri dengki itu akibatnya macam-macam. Mulai dari dia nggak suka dia melihat kita, dia nggak suka bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi pada kita, atau dia melakukan dengan tindakan nyata. Bisa kita terlalu berhambur-hamburan dan kita pamerkan kepada orang lain, tiba-tiba orang lain iri dengki, kemudian terjadi perampokan, pencurian. Mungkin dia iri dengki melakukan perbuatan demikian kepada kita. Wallahu a'lam. Itu mungkin akibat kesalahan kita. Ceramah dari Oki berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh adik dari Oki, yaitu Ria Ricis ataupun Ria Yuanita. Tentu saja perkataan tersebut sudah menjadi buah bibir banyak orang. Banyak orang mulai mengingatkan kembali agar Oki bisa mengingatkan Ria Ricis atas kelakuannya yang seringkali diumbar kepada publik, baik dalam hal romantis maupun dalam hal yang lain nih teman-teman. Tentu saja ketika kita melihat pada kolom komentar yang ada, hal itu sudah diutarakan jauh-jauh hari oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang yang memiliki pendapat yang sama seperti, sebelum ceramah ajarin dulu adiknya. Dan rata-rata komentar yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap dakwah ataupun ceramah dari Oki hampir sama, karena kelakuan antara perkataan dengan perbuatan dari Ria Ricis berbanding terbalik ya teman-teman. Bukan berarti itu salah, cuman sebagai kakak dari Ria Ricis wajib mengingatkan apa dampaknya ketika mengumbar keromantisan kepada publik, karena tidak semua orang siap untuk mengumbar sisi pribadinya kepada publik ya teman-teman. Apa mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab perceraian antara Ria Ricis bersama Teuku Ryan? Tidak bisa dipungkiri, sindiran demi sindiran juga diungkapkan. Selain oleh masyarakat Indonesia, para public figure juga mengungkapkan sindiran. Banyak yang menyangka bahwa itu hanya sekedar gimmick saja, seperti Kemal Palevi mengatakan, vlog perceraian Ria Ricis part pertama sudah tayang belum? Seakan-akan itu menjadi salah satu bentuk sindiran kepada Ria Ricis bahwa rumah tangganya dijadikan demi konten lagi. Dan Ria Ricis menjawab, kalau hidup kalian bahagia, semoga ini tidak terjadi di kalian. Makasih Kemal, bahagia selalu. Lalu apa yang membuat Ria Ricis harus bercerai kepada Teuku Ryan? Itu menjadi salah satu pertanyaan banyak orang, di mana jauh-jauh hari Oki sebagai kakak dari Ria Ricis telah mengingatkan kepada Ria Ricis, menikah selain bahagia juga akan ada rasa sedih. Dan Oki mengingatkan perceraian bisa dilakukan jikalau sang suami tidak memberi nafkah lahir dan batin. Di satu sisi ketika suami menyiksa, dan kalau menyiksa tidak mungkin dilakukan oleh Teuku Ryan, maka hal yang paling memungkinkan adalah tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dan hal itu terungkap. Ria Ricis pernah mengatakan kepada publik, dulu semenjak hamil sampai lahiran aku dianggurin terus,
itu berbicara nafkah lahir dan batin juga teman-teman. Jadi kemungkinan besar penyebab perceraian antara Ria Ricis bersama Teuku Ryan bukan karena KDRT, melainkan karena nafkah lahir dan batin tidak terpenuhi. Kira-kira apakah layak mereka bercerai? Bukankah kalau nafkah lahir dan batin bisa diselesaikan dengan cara damai? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah mungkin Ria Ricis bersama Teuku Ryan akan kembali seperti sedia kala? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.